Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas B yang beranggotakan 1. Yayang Ratna Juwita Permatasari, nomor induk 1750354. 2. Estiana, nomor induk 1750364. Dan 3. Firda Afif Nujul Faisal, nomor induk 1750383. Kami akan memaparkan hasil analisis wacana pada teks deskripsi dan teks ceramah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan 5 hal. Pertama, pengertian. Kedua, struktur. Ketiga, kebahasaan. Keempat, analisis tekstualitas. Dan kelima, analisis makna. Pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Adapun contoh teks deskripsi yang kami ambil pada kesempatan kali ini berjudul Ayah Panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas, ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk memujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Selanjutnya, ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Pada bagian ini, berisi gambaran umum sebuah objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini, berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Dan yang ketiga, penutup atau kesan. Pada bagian ini, berisi kesimpulan dan kesan penulis terhadap suatu objek. Selanjutnya, analisis struktur teks deskripsi berjudul Ayah Panutanku. Paragraf pertama termasuk identifikasi, karena pada paragraf tersebut terdapat pernyataan umum, yaitu nama dan ciri-ciri ayah pada kalimat ke-1 sampai kalimat ke-8. Paragraf kedua termasuk deskripsi bagian, karena pada paragraf tersebut terdapat pernyataan penjelasan mengapa ayah menjadi panutanku, yaitu karena ayahku orang yang sabar, selalu tersenyum, tidak pernah marah-marah atau membentak. Dan paragraf ketiga termasuk penutup atau kesan, karena pada paragraf tersebut terdapat pernyataan kesan penulis terhadap ayah, yaitu bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Hal itulah yang menandakan bahwa penulis sangat meneladani ayahnya. Analisis ciri kebahasan teks deskripsi itu ada 9. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi di sini itu kata benda dan kata yang mengikuti kata bendanya itu bersifat menjelaskan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera.
Nah, di sini teks deskripsinya itu berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar PTSK. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, di sini itu teks deskripsi menggunakan persamaan kata. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi, seperti di, ke, dari, dan sebagainya. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Nah, kata khusus ini kata yang ruang lingkup dan cangkupan maknanya lebih sempit. Sebenarnya hampir sama dengan kata umum atau bisa disebut sinonim, tapi pada kata khusus ini maknanya lebih khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Kalimat yang menunjukkan penggunaan majas seperti asosiasi, personifikasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Analisis ciri kebahasan teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, di sini ada kalimat, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Lalu dijelaskan lebih rinci dengan kalimat, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Yang kedua, pada kalimat, ayah orangnya sabar. Lalu dijelaskan lebih rinci dengan kalimat, tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Yang ketiga, pada kalimat, ayah sosok pendiam. Dijelaskan dengan kalimat, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Lalu pada kalimat, wajah ayah tipikal Batak, dan dijelaskan lebih rinci lagi dengan kalimat, rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar, matanya hitam tajam dan alis tebal. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dalam teks deskripsi ini, kami hanya menemukan kalimat yang menggunakan panca indera seolah-olah melihat. Seperti dalam kalimat, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsa. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Nah, jadi di sini itu kita seolah-olah secara langsung melihat bagaimana sosok ayah tokoh aku ini, perawakannya, rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, matanya seperti apa, dan lain sebagainya. Penggunaan kata dengan kata dasar PTSK. Pada kalimat pertama di sini ada ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Nah, kata berpostur ini berasal dari imbuhan ber ditambah kata dasar postur. Fonem P tidak lulu karena setelah awalan ber diikuti kata dasar yang diawali dengan P. Maksudnya, jadi konsonan P ini tidak melebur karena konsonan tersebut mengawali kata dasar kedua. Kalimat selanjutnya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Tersenyum berasal dari imbuhan ter ditambah kata dasar senyum. Di sini fonem S tidak luluh karena setelah awalan ter diikuti kata dasar yang diawali dengan S. Maksudnya, jadi konsonan S ini tidak melebur karena konsonan tersebut mengawali kata dasar kedua. Lalu kalimat yang ketiga ada, beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Kata menunjukkan berasal dari imbuhan menasal ditambah kata dasar ditambah akhiran kan. Nah, di sini fonem T itu luluh karena setelah awalan menasal diikuti kata dasar yang diawali dengan T.
Kenapa melebur? Karena konsonan tersebut mengalami pengimbuhan dan sekaligus mengalami imbuhan bertingkat. Yang keempat, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Kata berkata berasal dari awalan ber ditambah kata dasar yaitu kata. Nah, di sini fonem K tidak luluh karena setelah awalan ber diikuti kata dasar yang diawali dengan K. Maksudnya konsonan K ini tidak melebur karena konsonan tersebut mengawali kata dasar kedua. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Jadi di sini kami menemukan ada penggunaan kata tenang yang memiliki sinonim dengan sabar dan teduh yang terdapat pada teks deskripsi tersebut. Ditunjukkan dengan kalimat, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Lalu, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Nah, kata yang kedua, contoh. Dalam teks deskripsi ini ada sinonim yaitu contoh, teladan, seperti. Ditunjukkan dalam kalimat, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam teks deskripsi ayah panutanku terdapat penggunaan sinonim. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Jadi di sini kami menemukan ada kata depan di, kepada, dengan, untuk, bagi. Kata depan di terlihat dalam kalimat, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kalimat kedua, beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Pada dua kalimat di sini, kata depan di berfungsi untuk menyatakan tempat. Lalu kata depan kepada yang ada dalam kalimat, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Nah, kata kepada di sini itu berfungsi untuk menyatakan arah yang dituju. Kata depan yang ketiga adalah dengan. Seperti dalam kalimat, wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Nah, kata depan dengan ini berfungsi untuk menyatakan beserta. Yang keempat, kata depan untuk. Seperti dalam kalimat, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk memujuknya. Nah, di sini fungsi kata depan untuk itu untuk menyatakan tujuan atau sasaran perbuatan. Kata depan yang terakhir yaitu bagi. Seperti dalam kalimat, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, fungsi kata depan bagi ini untuk menyatakan adanya pertalian perihal. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Dalam teks deskripsi ini menggunakan kata khusus seperti postur, tipikal, teduh, lirih, teladan. Nah, yang pertama, kata umum bentuk pada teks ini dikhususkan dengan postur. Terlihat dalam kalimat, ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Yang kedua, kata umum khas dikhususkan dengan kata tipikal. Seperti dalam kalimat, wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Yang ketiga, kata umum tenang dikhususkan dengan kata teduh. Seperti dalam kalimat, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Yang keempat, kata umum lembut dikhususkan dengan kata lirih. Seperti dalam kalimat, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk memujuknya. Yang kelima, ada kata umum contoh. Lalu di dalam teks ini dikhususkan dengan teladan. Seperti dalam kalimat, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Yang
Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, di sini ada kata depan di yang digunakan dalam teks tersebut, seperti di dagunya, kemudian di wajahnya. Lalu penggunaan huruf kapital pada nama, lalu suku, lalu huruf pertama setelah titik atau huruf awal, yang terakhir nama negara. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Nah, dalam teks ini kami menemukan kalimat bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Nah, ini menunjukkan majas personifikasi atau benda mati yang seperti makhluk hidup. Karena biasanya kata sifat tenang ini ditujukan oleh benda hidup. Yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, di sini kami menemukan yang pertama ada kata aman, tentram, dan sentosa. Nah, ketiga kata ini memiliki satu pengertian yang sama, yaitu kedamaian atau damai. Ditujukan dengan kalimat keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pembantu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Yang kedua, kata marah-marah dan membentak memiliki pengertian yang sama. Ditujukan dengan kalimat tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Yang ketiga, ada kata contoh dan teladan yang memiliki pengertian yang sama, yaitu contoh untuk yang ditiru. Seperti dalam kalimat, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, materi selanjutnya adalah teks ceramah. Ceramah yaitu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan ceramah itu adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Nah, dalam ceramah juga menggunakan media yang langsung atau sarana komunikasi tidak langsung seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain ceramah, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Sekilas semuanya memiliki pengertian yang sama, tetapi ada perbedaannya. Jadi, pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Dan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, atau praktik beribadah, dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, ketiga teks ini memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama pembicaraan di depan umum, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau khotbah itu untuk menyampaikan keagamaan, kalau ceramah itu untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dan pidato itu cenderung bersifat persuasif atau mengajak halayak ramai untuk melakukan sesuatu. Analisis teks ceramah. Silahkan kalian lihat teks ceramah pada salindia ini. Di sini saya akan menganalisis teks ceramah. Yang pertama dari segi struktur. Segi struktur ini terdapat 3 bagian. Yang pertama pembuka atau pendahuluan, kemudian yang kedua isi atau rangkaian argumen,
Dan yang ketiga, penutup atau penegasan kembali. Yang pertama, pembuka. Pembuka itu biasanya terletak pada paragraf pertama, yaitu pada kutipan, "Sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah," yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Kemudian yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini terdapat pada kutipan, "Pada waktu itu, senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu, pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern." Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan teks ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Di sini terdapat pada kutipan, "Dengan bekal semangat yang menggelora, serta keyakinannya kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan maju terus menantang maut." Jadi maksudnya, dengan kalimat sebelumnya telah dijelaskan bahwa pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Sementara, senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa senjata yang kita miliki itu membuat kita menyerah atau membuat kita lemah. Dan ditegaskan kembali di bagian penutup bahwa ketika kita semangat dan memiliki keyakinan yang kuat, kita akan terus maju. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ceramah. Di dalam kaidah kebahasaan teks ceramah ini terdapat 5 macam. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Terdapat pada kutipan, "Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati." Dalam kalimat bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibunya itu sebagai kata ganti orang kedua atau jamak. Kemudian, yang saya hormati pada kata saya itu adalah sebagai kata ganti orang pertama. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Topik yang dibahas adalah Hari Pahlawan. Pada teks ceramah tersebut, istilah-istilah yang muncul meliputi momentum dan patriot. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Terdapat pada kutipan yang pertama, "Sementara itu, pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern." Kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasinya itu terdapat pada sementara itu. Kemudian kutipan yang kedua, "Akan tetapi, dengan bekal semangat yang menggelora, serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut." Kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasinya itu terdapat pada akan tetapi. Yang keempat ada menggunakan kata-kata kerja mental, dan yang kelima atau yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Dalam kata-kata kerja mental dan kata-kata persuasif, saya tidak menemukan kutipan pada teks ceramah tersebut. Selanjutnya, analisis tekstualitas wacana pada teks deskripsi dan teks ceramah. Teks dapat dianggap sebagai peristiwa komunikasi atau wacana apabila mengandung 7 ciri tekstualitas. Ketujuh ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kohesi. Kohesi
adalah keterikatan unsur-unsur lahiriah suatu teks, misalnya kata-kata yang kita lihat atau dengar, saling berkaitan dalam suatu sekuen. Unsur-unsur tersebut saling tergantung sesuai dengan bentuk dan konvensi gramatikalnya. Sedemikian rupa sehingga teks menjadi padu. Kohesi merupakan ketergantungan gramatikal. Kohesi dibedakan menjadi dua, ada kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Penanda yang termasuk kohesi leksikal antara lain ada sinonim, hiponim, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Nah, berikut ini adalah hasil analisis kohesi leksikal pada teks deskripsi dan teks ceramah. Yang pertama, sinonim. Pada teks deskripsi tidak ada, sedangkan pada teks ceramah terdapat kata patriot dan pahlawan. Kata patriot bersinonim dengan kata pahlawan. Yang kedua, hiponim. Pada teks deskripsi terdapat kata sabar, marah, dan keras, merupakan hiponim dari kata sifat. Sedangkan pada teks ceramah terdapat kata berani, takut, dan kuat, merupakan hiponim kata sifat. Penanda yang ketiga yaitu repetisi. Pada teks deskripsi terdapat repetisi kata ayahku dan beliau. Sedangkan pada teks ceramah terdapat repetisi kata kita dan yang berbahagia. Selanjutnya ada penanda kolokasi. Pada teks deskripsi terdapat kata rambut, dagu, kulit, wajah, rahang, hidung, mata, dan alis yang dikolokasikan ke dalam anggota tubuh. Sedangkan pada teks ceramah terdapat kata aman, tentram, dan sentosa yang dikolokasikan ke dalam situasi atau keadaan. Selanjutnya ada antonim atau lawan kata. Pada teks deskripsi tidak ada, sedangkan pada teks ceramah terdapat kata mundur yang berantonim dengan kata maju. Penanda yang terakhir adalah ekuivalensi. Pada teks deskripsi dan teks ceramah tidak terdapat kata ekuivalensi atau kata yang sejajar. Analisis kohesi gramatikal. Jadi kohesi gramatikal ini keterkaitan unsur-unsur gramatikal dalam wacana. Dalam teks deskripsi ayat panutanku terdapat kohesi gramatikal. Pertama, referensi atau pengacuan. Jadi referensi ini adalah satuan lingkungan tertentu yang mengacu kepada satuan lingkungan yang lain yang telah disebutkan sebelumnya. Pengacuan terbagi menjadi tiga, yaitu persona, penunjuk, dan perbandingan. Tapi di dalam teks deskripsi ini hanya ada referensi persona. Ada orang pertama tunggal, seperti dalam kalimat ayahku bernama Abu Salman, kulit ayahku kuning langsat. Nah, ku di sini itu menunjukkan orang pertama tunggal. Lalu orang ketiga tunggal, seperti dalam kalimat beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Kemudian ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Lalu rambutnya putih beruban. Nah, kalimat yang ditebalkan di sini menunjukkan orang ketiga tunggal. Yang kedua ada substitusi. Jadi substitusi ini penggantian unsur bahasa oleh unsur lainnya dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur pembeda. Substitusi terbagi menjadi 4, yaitu substitusi nominal, lalu substitusi verbal, lalu substitusi frasal, dan substitusi klausal. Tapi di dalam teks deskripsi ini hanya terdapat 2 substitusi, yaitu substitusi nominal dan substitusi frasal. Jadi substitusi nominal ini penggantian
unsur bahasa yang kategorinya itu kata benda dengan unsur bahasa lain yang kategorinya juga kata benda. Dalam teks tersebut ditunjukkan dalam kalimat, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Kata gantinya di sini menggantikan kata ayah. Lalu kalimat kedua, ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Nah, kata beliau ini mengalami penggantian tentang sosok ayah. Kemudian substitusi frasa. Jadi substitusi frasa ini penggantian unsur bahasa tertentu yang berupa kata atau frasa dengan unsur bahasa lainnya yang berupa frasa. Ditunjukkan dalam kalimat, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Nah, kata pendiam ini mengalami penggantian menjadi irit kata. Kalimat selanjutnya, ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Di sini, kata sabar mengalami penggantian menjadi frasa tidak marah-marah. Sementara itu, untuk substitusi verbal adalah penggantian unsur bahasa yang kategorinya kata kerja dengan unsur bahasa lainnya yang kategorinya kata kerja juga. Sedangkan substitusi klausal yaitu penggantian unsur bahasa tertentu yang berupa klausa atau kalimat dengan unsur bahasa lainnya yang berupa kata atau frasa. Yang ketiga ada elipsis atau pelesapan. Jadi elipsis ini penghilangan atau pelesapan satuan lingua tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti dalam kalimat, ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Nah, kata ayah ini mengalami pelesapan di kalimat berikutnya, yaitu tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Tapi kita sudah tahu bahwa yang tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak itu ayahnya tokoh aku. Lalu kalimat berikutnya, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Nah, kata beliau mengalami pelesapan di kalimat berikutnya. Lalu yang keempat ada konjungsi-konjungsi yaitu kata hubung. Konjungsi ini banyak macamnya, tetapi kami hanya menemukan 8 konjungsi di dalam teks ini. Yang pertama, konjungsi pertentangan, ditandai dengan kata tetapi dan tapi, yang ditunjukkan dalam kalimat, wajah ayah tipikal Batak dengan raha yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Lalu, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Konjungsi yang kedua, pemiripan, ditandai dengan kata seperti, ditunjukkan dalam kalimat, sepintas ayahku seperti orang India. Yang ketiga, konjungsi pilihan, ditandai dengan kata atau, yang ditujukan dengan kalimat tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Konjungsi yang keempat yaitu penambahan, ditandai dengan kata yang dan. Seperti dalam kalimat, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Konjungsi yang kelima adalah cara, ditunjukkan dengan kata dengan. Seperti dalam kalimat, matanya hitam tajam dengan alis tebal. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Selanjutnya ada konjungsi pengandaian, ditandai dengan kata bagai. Seperti dalam kalimat, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Konjungsi selanjutnya yaitu konsesif, ditujukan dengan kata meskipun. Seperti dalam kalimat, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Yang terakhir ada konjungsi syarat, ditunjukkan dengan kata jika.
Seperti dalam kalimat, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Analisis kohesi gramatikal dari teks ceramah tentang Hari Pahlawan. Yang pertama ada referensi atau pengacuan. Nah, di referensi ini terdapat referensi persona atau orang dan referensi penunjuk. Di dalam referensi persona atau orang ada referensi atau kata ganti orang pertama tunggal. Ditunjukkan dengan kataku dan saya dalam kalimat saudara-saudaraku yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Lalu orang pertama jamak ditandai dengan kata kita. Pada kalimat sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Lalu akhirnya marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Lalu orang kedua jamak ditandai dengan kata saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Dalam kalimat saudara-saudaraku yang berbahagia, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang saya hormati. Lalu ada orang ketiga jamak ditandai dengan kata mereka pada kalimat akan tetapi dengan bekas semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur bahkan terus maju menantang maut. Semoga mereka diampuni segala dosa-dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Lalu ada referensi penunjuk. Yang pertama ada referensi penunjuk waktu. Seperti dalam kalimat, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Kalimat selanjutnya, pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Lalu, pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Kalimat selanjutnya, padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Nah, pada referensi penunjuk waktu ini ditandai dengan hari itu, saat itu, waktu itu, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada referensi penunjuk tempat. Seperti dalam kalimat, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Kalimat kedua, di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Nah, penunjuk tempat ini ditandai dengan adanya kata Surabaya sebagai nama kota, juga di samping itu. Yang kedua, substitusi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa substitusi itu penggantian unsur bahasa oleh unsur bahasa lainnya untuk memperoleh pembeda. Nah, di dalam teks ceramah mengenai Hari Pahlawan ini terdapat substitusi nominal, substitusi verbal, substitusi klausal, dan substitusi frasal. Yang pertama, substitusi nominal terdapat dalam kalimat bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Nah, kata kita ini menggantikan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya. Kalimat kedua, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Nah, kata mereka ini menggantikan para pejuang.
Yang kedua ada substitusi verbal. Dalam kalimat, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Nah, kata kerja mati di sini menggantikan kata kerja gugur. Selanjutnya ada substitusi frasal. Seperti dalam kalimat, pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Nah, frasa bangsa Indonesia di sini menggantikan frasa patriot bangsa. Kalimat kedua yaitu sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Nah, frasa Hari Pahlawan ini menggantikan hari yang bersejarah. Lalu ada substitusi klausal. Seperti dalam kalimat, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Nah, hari itu di sini menggantikan kalimat sebelumnya yang bercerita tentang Hari Pahlawan. Begitupun kalimat selanjutnya. Yang ketiga ada elipsis, yaitu pelesapan atau penghilangan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di dalam teks ceramah ini tidak mengandung elipsis. Yang keempat yaitu konjungsi atau kata hubung. Yang pertama ada pertentangan, ditandai dengan kata tetapi atau akan tetapi. Seperti dalam kalimat, betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Kalimat kedua, akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur bahkan terus maju menantang maut. Konjungsi yang kedua, sebab akibat, ditandai dengan sebab. Seperti dalam kalimat, oleh sebab itu sudah sewajarnya lah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Lalu ada konjungsi waktu, ditandai dengan sebentar lagi. Terlihat dalam kalimat, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Lalu konjungsi yang keempat yaitu penjelasan, ditandai dengan kata bahwa. Terlihat dalam kalimat, di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Lalu konjungsi penambahan, ditandai dengan kata yang dan serta. Terlihat dalam kalimat, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Lalu, semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Terakhir, barangkali akan menyesalan mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak berani menyirnakan kemungkaran. Lalu ada konjungsi pilihan, ditandai dengan atau. Seperti dalam kalimat, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Kemudian ada konjungsi cara, ditandai dengan kata dengan. Terlihat dalam kalimat, di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat.
Konjungsi selanjutnya yaitu harapan, ditandai dengan adanya semoga. Seperti dalam kalimat, semoga mereka diampuni segalanya dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Lalu konjungsi keadaan sebelumnya, ditandai dengan bahkan. Terlihat dalam kalimat, akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur bahkan terus maju menentang maut. Lalu konjungsi urutan ditandai dengan adanya kemudian. Seperti dalam kalimat, kemudian semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri tauladan untuk diamalkan dan membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Lalu konjungsi penegas, ditandai dengan akhirnya. Terlihat dalam kalimat akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Lalu konjungsi tujuan, ditandai dengan adanya kata agar. Terlihat dalam kalimat, oleh sebab itu sudah sewajarnya lah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Dan terakhir ada konjungsi syarat, ditandai dengan adanya kata jika. Terlihat dalam kalimat, oleh sebab itu sudah sewajarnya lah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, komparasi. Menurut Sudaryat, tahun 2008 halaman 152, koherensi merupakan kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. Di samping itu, koherensi adalah salah satu unsur wacana sebagai organisasi semantis dan wadah gagasan-gagasan disusun dalam urutan yang logis untuk mencapai maksud dan tuturan yang tepat. Di sini ada analisis koherensi. Yang pertama, analisis koherensi penambahan. Terdapat konjungsi penambahan. Contoh kutipannya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Yang kedua, repetisi. Terdiri atas kalimat umum, kemudian diteruskan dengan kalimat-kalimat khusus. Contoh kutipannya, ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, di sini diawali dengan kalimat umum, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat khusus. Kemudian yang ketiga, ada komparasi. Terdapat kata-kata yang membandingkan antara sesuatu hal dengan hal lain. Contoh kutipannya, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Jadi di sini perbandingannya bahwa orang Batak itu logatnya agak keras berbeda dengan ayahnya yang sangat pendiam. Yang keempat, penekanan. Terdapat kata-kata yang ditekankan dalam kalimat untuk mendukung maksud yang ingin disampaikan. Contoh kutipannya, ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Jadi, di dalam kalimat yang pertama dan yang kedua, dia menjelaskan bahwa ayah ini orang yang paling sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Dan yang kalimat ketiga, ditekankan lagi bahwa ayahnya adalah orang yang paling sabar. Yang kelima, kontras. Adanya pertentangan dari sesuatu yang ada atau kebalikan dari sesuatu hal. Contoh kutipannya, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Jadi pertentangannya ini, meskipun kelihatannya mengerikan, tetapi ayahnya ini orang yang sabar. Jadi tidak seperti apa yang dilihatnya. Yang keenam, ada simpulan. Adanya kata-kata yang mengacu kepada hasil dari sesuatu yang telah disampaikan atau dibahas sebelumnya. Contoh kutipannya, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi, kalimat-kalimat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ayahnya ini orang yang paling sabar, orang yang
memberikan contoh tanpa menggurui, dan simpulannya beliau ini bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh ada contoh, adanya pemberian sesuatu yang dapat ditiru atau sebagai panutan atau pemisahan dari berbagai macam hal. Contohnya dalam kutipan, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Ini sesuatu hal yang dapat ditiru bahwa ketika kita memarahi anak dengan kata-kata yang sangat panjang, itu tidak memungkinkan bahwa anak dapat mendengar. Tetapi ketika kita memberikan contoh langsung, si anak ini bisa langsung meniru. Jadi memori anak ini benar-benar tersimpan lama dan tersimpan sangat kuat dengan apa yang dilihat oleh orang tuanya. Yang kedelapan ada paralelisme, adanya penggunaan kesejajaran kata yang hampir mirip. Jadi di setiap kalimatnya ini memiliki kesejajaran kata yang hampir mirip. Kemudian yang kesembilan ada waktu, mengandung rentetan waktu. Jadi di setiap kalimatnya itu mengandung rentetan waktu. Misalnya kalimat pertama menyatakan pada 10 November tahun sekian saya melakukan kegiatan ini. Kemudian pada kalimat kedua diikuti 2 tahun kemudian saya berhasil melakukan ini, dan diikuti rentetan waktu di kalimat-kalimat selanjutnya. Kemudian yang ke-10 tempat. Penanda koherensi ini antara lain bisa di sini, di situ, di rumah, di kota ini, atau dimanapun itu yang mengandung tempat atau keterangan. Dan dari nomor 8 sampai nomor 10 ini saya tidak menemukan di teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Kemudian nomor 11, hubungan sebab akibat. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan sebab, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan akibat. Terdapat pada kutipan, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anak-anaknya tanpa perlu menggurui bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Jadi karena si ayah ini, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang panjang, kata-kata yang banyak, tetapi dia langsung memberikan contoh. Kemudian dia itu benar-benar bisa jadi teladan untuk anaknya. Yang ketiga, koherensi. Menurut Sudaryat, tahun 2008 halaman 152, koherensi merupakan kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. Di samping itu, koherensi adalah salah satu unsur wacana sebagai organisasi semantis dan wadah gagasan-gagasan disusun dalam urutan yang logis untuk mencapai maksud dan tuturan yang tepat. Nah, di sini saya akan menganalisis teks ceramah tersebut dengan analisis koherensi. Analisis koherensi yang pertama yaitu penambahan. Penambahan ini terdapat konjungsi penambahan di setiap kalimatnya. Terdapat pada kutipan, betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu, pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Akan tetapi, dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Nah, di sini di setiap kalimatnya atau di setiap awal kalimatnya itu terdapat konjungsi penambahan. Yang kedua ada repetisi. Repetisi ini terdiri atas kalimat umum, kemudian diteruskan dengan kalimat-kalimat khusus. Terdapat pada kutipan, pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati.
Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Jadi awal kalimatnya itu terdapat kalimat umum, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat khusus. Yang ketiga ada komparasi. Komparasi ini terdapat kata-kata yang membandingkan antara sesuatu hal dengan hal yang lain. Terdapat pada kutipan, pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu, pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Nah, di sini kalimat pertama ini dijelaskan bahwa senjata yang kita miliki ini hanyalah bambu runcing. Kemudian dibandingkan dengan kalimat kedua bahwa pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Yang keempat ada penekanan. Terdapat kata-kata yang ditekankan dalam kalimat untuk mendukung maksud yang ingin disampaikan. Terdapat pada kutipan, dengan bekal semangat yang menggelora, serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Di awal dijelaskan bahwa dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur. Kemudian ditekankan, bahkan terus maju menantang maut. Jadi penekanannya ini setelah kata bahkan. Yang kelima, kontras. Adanya pertentangan dari sesuatu yang ada atau kebalikan dari sesuatu hal. Terdapat pada kutipan, betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Jadi pertentangan di sini, walaupun senjata yang kita punya itu lebih sedikit dari senjata tentara sekutu atau senjata para musuh, tetapi kita tidak merasa takut dan tidak merasa kecil hati. Yang keenam ada simpulan. Adanya kata-kata yang mengacu kepada hasil dari sesuatu yang telah disampaikan atau dibahas sebelumnya. Terdapat pada kutipan, akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Jadi di kalimat-kalimat sebelumnya itu telah dijelaskan bahwa akan adanya peperangan dan pertempuran, tetapi soal senjata yang kita miliki ini lebih sedikit dengan senjata para musuh yang dimilikinya. Nah, simpulannya, walaupun senjata para musuh ini lebih banyak, tetapi ketika kita memiliki semangat yang kuat, keyakinan yang kuat, kita akan terus maju dan pantang mundur. Yang ketujuh, contoh. Adanya pemberian sesuatu yang dapat ditiru atau sebagai panutan atau pemisalan dari berbagai macam hal. Terdapat pada kutipan, dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Jadi di sini kutipan ini memberikan pesan ketika kita semangat, ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, kita ini tidak akan merasa ingin mundur. Bahkan kita akan merasa ingin maju terus, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ada paralelisme. Adanya penggunaan kesejajaran kata yang hampir mirip. Terdapat pada kutipan, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Nah, di setiap kalimatnya ini memiliki kesejajaran kata yang hampir mirip. Kemudian yang ke-9 ada waktu, mengandung rentetan waktu. Yang ke-10 ada tempat. Nah, tempat ini biasanya menunjukkan keterangan pada teks, yaitu terdapat pada kutipan momentum sejarah yang terjadi di Surabaya, berarti tempatnya itu di Surabaya. Yang ke-11 hubungan sebab akibat. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama yang menyatakan sebab
sedangkan kalimat berikutnya menyatakan akibat. Nah, nomor 9 dan nomor 11, waktu dan hubungan sebab akibat, saya tidak menemukan kutipan pada teks ceramah tersebut. Ciri tekstualitas selanjutnya adalah informativitas. Teks dapat sesuai dengan harapan penerima, dapat juga tidak. Isi teks bisa telah diketahui oleh penerima, jadi tidak memberikan informasi baru bagi penerima. Bisa juga belum diketahui atau belum seluruhnya diketahui. Dalam hal ini, teks memberikan informasi bagi penerima. Analisis teks deskripsi. Teks berjudul Ayah Panutanku bersifat informatif karena berisi informasi tentang penggambaran suatu objek, yaitu ayah. Penulis menggambarkan bagaimana karakter ayah sehingga menjadikannya panutan, yaitu pada kalimat, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Analisis teks ceramah. Teks ceramah Insinyur Soekarno bersifat informatif karena berisi informasi bahwa sebentar lagi akan memasuki Hari Pahlawan, yaitu pada kalimat, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November, atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Penulis juga memberitahu bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya, yaitu pada kalimat, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ciri berikutnya adalah situasionalitas. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan suatu teks relevan atau tidak untuk suatu peristiwa pengujaran. Untuk memahami teks ini, si penerima memonitor situasi pengujaran, sedangkan si pengirim dapat memanfaatkan situasi pengujaran untuk mencapai tujuannya. Analisis teks deskripsi. Teks berjudul Ayah Panutanku sangat relevan diajarkan kepada siswa kelas 7 karena teks tersebut menggambarkan suatu objek yang sangat dekat dan mudah dikenali oleh siswa, sehingga informasi yang disampaikan pun mudah dipahami siswa. Analisis teks ceramah. Teks ceramah Insinyur Soekarno sangat relevan diajarkan kepada siswa kelas 11 karena teks tersebut berisi tentang kepahlawanan. Kalimat akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Terdapat ajakan kepada pembaca sebagai siswa agar menghormati dan meneladani para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan telah gugur mendahului kita, sehingga semangat juang dan kegigihan para pahlawan dapat diwarisi oleh siswa sebagai generasi bangsa Indonesia. Analisis selanjutnya yaitu keberterimaan. Jadi, keberterimaan ini tergantung kepada sikap penerimanya. Jadi bagaimana suatu teks tersebut dianggap koheren atau kohesif serta berguna atau relevan bagi penerimanya. Misalnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pada teks deskripsi Ayah Panutanku ini sudah dapat diterima karena sudah menunjukkan kohesif dan koheren di dalamnya, ditandai dengan adanya kohesi gramatikal dan leksika serta alat-alat koheren atau keterkaitan makna dalam teksnya. Kemudian, teks ini juga relevan bagi penerima karena setiap orang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan keunikan tersendiri. Ayah sebagai orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pada teks ceramah tentang Hari Pahlawan ini juga sudah dapat diterima karena menunjukkan kohesif dan koheren di dalamnya, ditandai dengan adanya kohesi gramatikal dan leksika serta alat-alat koheren.
Kemudian, teks ini juga relevan bagi penerima karena dengan mengingat Hari Pahlawan, kita tidak melupakan sejarah. Kita harus menyadari bahwa kita aman dan damai berkat para pahlawan kita yang telah berjuang melawan sekutu. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan Indonesia dari para penjajah. Oleh karena itu, kita harus mendoakan para pahlawan yang telah gugur dan menjadikan mereka sebagai teladan bagi kita. Kemudian intensionalitas. Jadi intensionalitas ini tergantung dari sikap pengirimnya. Bagaimana suatu rangkaian peristiwa pengujaran membentuk suatu teks. Koherensi dan kohesi merupakan alat bantu untuk melaksanakan maksud si pengirim. Misalnya untuk menyebarkan pengetahuan, mempengaruhi orang lain, mencapai suatu tujuan lain, dan lain sebagainya. Pada teks deskripsi, maksud pengirim dalam teks yang berjudul Ayah Panutanku yaitu seorang anak yang menjelaskan tentang sosok ayahnya, dan ia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Pada teks ceramah, maksud pengirim dalam teks tersebut yaitu dengan memperingati tanggal 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan, kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan dengan mendoakan pejuang yang telah gugur di medan perang, membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa, serta menjadikan mereka sebagai teladan bagi kita seperti keberaniannya, tidak mudah menyerah, semangatnya, dan lain sebagainya. Yang keempat ada intertekstualitas. Intertekstualitas merupakan proses transposisi atau perpindahan posisi satu atau beberapa elemen intertekstual dari suatu teks ke teks lainnya. Yang keempat, intertekstualitas. Dalam teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku, menggunakan bahasa yang lebih ringan dengan memberikan rekontekstualisasi makna yang berterima dan mudah dimengerti bagi target pembacanya. Pada teks ceramah berjudul Hari Pahlawan, adanya hubungan intertekstualitas dengan sejarah Indonesia bahwa dahulu ada peperangan di Surabaya pada 10 November tahun 1945. Karena peristiwa itu, muncullah teks ceramah yang membahas tentang Hari Pahlawan. Selanjutnya, analisis makna pada teks deskripsi dan teks ceramah. Ada makna leksikal, makna gramatikal, dan gaya bahasa. Yang pertama, makna leksikal. Waridah tahun 2008 halaman 292 mengatakan makna leksikal adalah jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif, atau mempunyai makna yang sebenarnya. Nama lain dari makna ini adalah makna kamus. Analisis teks deskripsi. 1. Kata ayah mengandung makna leksikal yaitu orang tua kandung laki-laki. 2. Kata uban mengandung makna leksikal yaitu rambut yang sudah putih atau mulai memutih. 3. Kata jenggot mengandung makna leksikal yaitu bulu yang tumbuh pada dagu. Analisis teks ceramah. 1. Kata pertempuran mengandung makna leksikal yaitu perkelahian yang hebat, peperangan, dan perjuangan. 2. Kata bambu runcing mengandung makna leksikal yaitu bambu yang diruncingkan ujungnya, dipakai sebagai senjata dalam perang merebut kemerdekaan atau tombak bambu. 3. Kata jasa mengandung makna leksikal yaitu perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang didasarkan atas hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Makna gramatikal juga adalah makna yang hadir sebagai akibat dari adanya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Dalam teks deskripsi juga kami menemukan makna gramatikal. Seperti dalam kalimat, ayahku bernama Abu Salman.
kata bernama maknanya memiliki nama. Lalu kalimat meskipun kelihatannya mengerikan, kata mengerikan ini memiliki makna menimbulkan rasa ngeri. Lalu kalimat wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Nah, kata tersenyum ini memiliki makna yaitu memberikan senyuman. Begitupun dengan kalimat-kalimat lainnya. Ada makna gramatikal dari teks ceramah mengenai Hari Pahlawan. Terlihat dalam kalimat yang pertama ada sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Nah, kata bersejarah ini memiliki makna yaitu mengandung sejarah. Lalu kalimat kedua, pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Nah, kata mengenang ini memiliki makna yaitu membangkitkan kembali dalam ingatan atau mengingat-ingat. Contoh lain, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Nah, kata pejuang memiliki makna yaitu orang yang berjuang. Lalu, kata pertempuran memiliki makna yaitu perkelahian yang hebat atau perperangan. Begitupun dengan kalimat-kalimat selanjutnya memiliki makna-makna tersendiri. Yang kelima atau yang terakhir, ada gaya bahasa. Gaya bahasa pada teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Di sini saya mendapatkan dua gaya bahasa. Yang pertama, asosiasi, dan yang kedua paradoks. Asosiasi merupakan majas yang digunakan untuk membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata bagaikan, seperti, ataupun bak. Terdapat pada kutipan, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Penjelasannya, memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui diibaratkan oleh air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Kemudian, yang kedua, paradoks merupakan majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan kebalikannya. Terdapat pada kutipan, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Penjelasannya, mengerikan bertentangan dengan sabar. Gaya bahasa yang saya temukan pada teks ceramah berjudul Hari Pahlawan ada dua macam. Yang pertama simile, kemudian yang kedua ada majas litotes. Simile adalah gaya bahasa yang menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan. Terdapat pada kutipan, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Kemudian yang kedua ada majas litotes. Majas litotes adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu untuk merendahkan diri, meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Terdapat pada kutipan, padahal waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Tetapi, walaupun senjatanya bambu runcing ini, semangat mereka itu sangat tinggi. Makanya mereka tidak pernah takut dan pantang untuk menyerah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan telah selesai. Demikian hasil analisis wacana pada teks deskripsi dan teks ceramah oleh kelompok 10 kelas B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.